الحمد لله رب العالمين وإمام المتقين سيد الهر المحجلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin Bapak sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Nasabah karena Allah taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, maka yakin dan percaya pasti tidak akan pernah mampu kita menghitung nikmatnya Allah. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, coba jalan di rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Begitu masuk ke lorong-lorongnya, masuk ke kamar-kamarnya, akan timbul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau berbicara dengan baik tidak bisa. Kenapa? Allah sudah cabut nikmat yang ada pada mulutnya. Ada tahun juga orang mau berjalan dengan baik juga tidak bisa. Kenapa? Allah sudah cabut nikmat yang ada pada kakinya. Makanya ayat yang tadi saya baca, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kau tidak akan pernah mampu menghitung nikmatnya Allah. Saya selaku khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk banyak-banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, insyaallah selamat di dunia dan akhirat. Hadirin Bapak sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena baru-baru ini baru sekali kita rasa, kalau tidak salah baru 2 pekan atau 3 pekan lah, kita melaksanakan Hari Raya Idul Kurban. Setelah itu, saya masuk kampus. Kemudian ada mahasiswa saya bertanya, "Nakana Ustadz, mengapai?" Saya mau bertanya, Ustadz, kenapa itu Nabi Ibrahim tiba-tiba disuruh perintahkan anaknya untuk dipotong, untuk disembelih? Ada apa wahai Ustadz? Kemudian saya temukan jawabannya dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khabawi.
Nah hadirin jamaah sekalian, dalam kitab itu dikisahkan ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah menyembelih onta 300, kambing 1000, dan dagingnya habis dibagi fakir miskin. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim menyembelih onta 300, kambing 1000, dan dagingnya habis dibagi fakir miskin. Pada saat itu malaikat kagum, manusia memuji. Dipuji ini Nabi Ibrahim sama masyarakatnya, sama umatnya. Apa kata masyarakatnya, umatnya? Hebat ini Ibrahim, luar biasa ini Ibrahim, menyembelih onta 300, kambing 1000, dan dagingnya habis dibagi fakir miskin. Pada saat dipuji Nabi Ibrahim, keluar penyakit manusianya Ibrahim. Apa penyakit manusia? Yaitu senang dipuji. Keluarlah ucapannya Ibrahim. Nabi Ibrahim, kecil itu kecil. Jangankan onta, jangankan kambing. Andai saya punya anak disuruh potong, maka anakku saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keluar ucapannya Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena memang pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Jadi gampang dia bicara. Lalu kemudian singkat cerita, waktu berlalu, masa berganti. Lalu kemudian menikahlah Ibrahim bersama Hajar. Lahirlah namanya Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran dikatakan, falamma balaga ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah besar, kira-kira umurnya 7 tahun, sedang lucu-lucunya, kemudian 3 hari 3 malam, Nabiullah Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Ya Ibrahim, uffi binuzrika. Ya Ibrahim, bayar nasarmu. Kemudian Ibrahim berpikir, nasar apa saya Tuhan? Kemudian Allah ingatkan, Ibrahim, dulu kau ingat tidak? Dulu kau pernah bilang, jangankan onta, jangankan kambing, andai saya punya anak disuruh potong, maka anakku saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang, laksanakan ucapanmu, tunaikan segera. 3 hari 3 malam Nabiullah Ibrahim bermimpi. Makanya, yang 3 hari 3 malam itu disebutkan dengan hari tarwiyah. Hari berpikir-pikir. Lalu kemudian pagi, Nabi Ibrahim menemui istrinya, Hajar. Ya, dai. Ada Ismail, ada. Pakaikan dia pakaian yang bagus. Mau kemana Ki Daeng? Mau pergi jalan-jalan. Akhirnya berangkatlah Ibrahim, Ismail kecil dilepas pandangan oleh istrinya Hajar. Nah jamaah sekalian, di tengah perjalanan, yakin dan percaya, ketika ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika ada orang ingin beribadah kepada Allah, maka yakin dan percaya di situ pasti ada setan yang sedang kepanasan. Ini setan berpikir, kalau imannya seseorang seperti imannya Nabi Ibrahim, nanti di neraka tidak ada orang yang masuk neraka. Sepi nanti teman saya. Akhirnya iblis cari punya cara. Akhirnya dia goda ini Ibrahim. Ibrahim, ya. Kau mau kemana? Saya mau ke Jabal Kurban. Saya mau kurbankan anak saya. Ibrahim, tidak usah. Allah itu sentimen sama kamu. Coba lihat anakmu satu-satunya, masa disuruh potong? Oh tidak sayang sama anakmu? Kemudian Ibrahim, apa dia bilang? Iblis, ini perintah Allah. Tidak ada urusan denganmu. Kemudian Ibrahim, dia ambil batu kecil, kemudian dia lempar iblisnya. Iblisnya lari. Iblis tak habis pikir. Gagal dia goda Ibrahim. Kemudian dia datang goda istrinya Hajar. Dikira perempuan ini lemah Pak. Kemudian iblis datang goda Hajar. Hajar, ya, kau tahu tidak anakmu mau dibawa kemana?
Katanya pergi jalan-jalan. Oh tidak, anakmu itu mau dipotong, mau disembelih. Weh, tega betul suami saya mau potong anaknya. Katanya perintah Allah. Oh, perintah Allah. Wahai iblis, kalau memang itu perintah Allah, jangankan anakku, saya ibunya mau juga dipotong. Ini iblis mengatakan, gila ini perempuan. Dirinya saya mau minta dipotong. Kemudian Hajar, dia ambil batu kecil, kemudian dia lemparkan ke iblisnya. Iblisnya lari. Gagal dia goda Ibrahim, gagal dia goda Hajar. Kemudian Ismail kecil dia datangi. Ismail, ya om, kau tahu tidak dirimu mau dibawa kemana? Kata bapak mau pergi jalan-jalan. Oh tidak, kamu itu mau dikurbankan. Katanya perintah Allah. Oh perintah Allah. Iblis, kalau memang itu perintah Allah, saya Ismail kecil, lahir batinku, siap juga untuk disembelih. Kemudian Ismail kecil, dia ambil batu, kemudian dia lempar iblisnya. Jadi iblis dilempar sebanyak 3 kali, dilempar sama Hajar, dilempar sama Ibrahim, kemudian dilempar sama Ismail. Dan inilah yang menjadi simbolik ketika ada orang yang berangkat haji, ada namanya melontar jamrah. Nah hadirin jamaah sekalian, sampailah di satu titik bernama Jabal Kurban. Pada saat itulah Nabi Ibrahim menyampaikan niat baiknya kepada anaknya. Wahai anakku, ya, bapak ini 3 hari 3 malam bermimpi untuk menyembelihmu. Masa tara, bagaimana pendapatmu? Kemudian apa kata Ismail? Masya Allah Pak, Ismail ini bukan hanya anak yang cerdas, tetapi Ismail adalah anak yang soleh. Inilah bukti dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia meminta anaknya menjadi anak yang soleh. Apa itu? Rabbi habli minas salihin. Apa yang terjadi? Kata Ismail, ya aba if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah Allah, tunaikan segera. Tapi kata Ismail, bapak, sebelum kau potong saya, kurang lebih ada 3 permintaan saya. 1, tajamkan pisaumu. Nabi Ibrahim membuktikan tajamnya pisaunya. Nabi Ibrahim dia ayunkan pisaunya ke batu, batunya terbelah. Yang kedua, kata Ismail, wahai bapakku, usahakan begitu engkau gorak leher saya, tutup kepala saya. Dan inilah yang kemudian biasa dilakukan oleh para penyembelih kita. Ketika dia menyembelih hewan, biasanya dia tutup supaya tidak terpercik darahnya. Kemudian yang ketiga kata Ismail, wahai bapakku, usahakan bajuku tidak kena darah. Jangan sampai baju kena darah. Nah lihat ke mamaku menangis gara-gara saya disembelih. Kata Ibrahim, oke, kita sepakat. Lalu kemudian terjadilah penyembelihan. Pada saat disembelih, Masya Allah, Allah bilang kepada Jibril, Jibril, lihat ini umatku. Lihat ini kekasihku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia rela mengorbankan anaknya demi ketaatanku kepadaku. Wahai Jibril, pergi engkau ke sorga, ambil kibas yang paling bagus, ganti lehernya Ismail. Pada saat itu, apa yang terjadi? Begitu pedang dihunuskan, ternyata yang tersembelih adalah seekor kibas dari sorga. Lalu kemudian Ismail berdiri di samping baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin jamaah sekalian, dari kisah ini ada hikmah yang kemudian bisa kita ambil. Hikmah yang pertama, ini kan menjelang 1 Muharram Pak, menjelang namanya tahun baru Islam. Yang pertama, kita ambil kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana dia mempertahankan akidahnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam rela dibakar oleh Raja Namrus demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Waktu boleh berganti, tapi iman jangan sampai mati. Akidah boleh tetap dalam hati kita. Silahkan waktu boleh berubah.
Nah hadirin jamaah sekalian, mari tetap jaga akidah kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling penting, lebih terkhusus yang paling wajib ialah sholat 5 waktu kita. Karena terkadang ada sebagian dari kita sholat 5 waktu saja itu kadang masih lalai. Nah hadirin jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yang sekaligus yang terakhir adalah meningkatkan kepedulian sosial kita. Makanya kalau kita habis kurban, biasanya dibagi kurban kita ke tetangga, ke kerabat, fakir miskin. Supaya apa? Apa yang kita rasakan kebahagiaan pada saat itu pula yang dirasakan oleh kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga kita. Nah hadirin jamaah sekalian, baik yang sampaikan tapi waktu membatasi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi wasiqil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan as-sami'il alim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum amwat innaka samian qaribun mujibud da'wah wa qala rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkuruni yazkurkum wa yazkuruni yazidukum wa la ilaha illa huwa wallahu ya'lamu ma tasna'un.